Oke, selamat malam teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Iqmal Al-Fawzi, panggil saja Iqmal, yang nantinya akan jadi mentor teman-teman untuk belajar data science dan data analis ya. Oke, untuk tutorial pertama ini kita akan coba belajar tentang Python-nya dulu ya, tentang dasar-dasar pemrograman Python-nya dulu. Nah, Python itu sebenarnya dia adalah bahasa pemrograman, dia dirilis tahun 1991. Kegunaannya banyak, bisa bikin buat server, terus bisa buat web scripting dan lain-lain ya. Kita lanjut saja ke tutorial instalasi Python-nya. Nah, di sini ada dua opsi kalau teman-teman mau install di laptop atau pakai di lokal laptop atau komputer atau PC teman-teman itu harus diinstal ya. Installnya gimana? Klik yang ini nih, klik link Python-nya. Atau langsung ke web Python-nya nanti teman-teman install saja versi yang paling terbaru gitu ya. Oke, terus setelah diinstal itu teman-teman juga butuh yang namanya text editor. Text editor itu bebas pakainya apa. Di sini saya contohnya pakai namanya Visual Studio Code. Nah, kalau di Windows sebenarnya juga sudah ada text editor, cuman sangat sederhana yaitu Notepad. Teman-teman bisa ngoding juga di sini. Contohnya kalau di Python kan ada syntax print itu untuk menampilkan tulisan ke layar ya, ke konsolnya atau ke terminal ya. Misalkan di sini saya print hello, terus saya save di sini bisa .python sih harusnya. Sini misalkan hello.py. Nah, di sini ada di download ya. Terus kalau misalkan kalau teman-teman mau jalankan, saya buka lewat terminal di sini. Terus tadi kan namanya filenya hello ya. Jadi hello.py. Kita akan ngeprint tulisan hello world seperti ini. Nanti ada recordingnya ya. Santai aja. Jadi seperti itu ya. Jadi teman-teman butuh text editor untuk menuliskan si kodenya. Terus karena Notepad ini dia sederhana banget kalau di Windows ya. Nah, teman-teman bisa install text editor yang lebih advance atau yang lebih lengkap lagi. Di sini saya contohnya pakai yang namanya Visual Studio Code. Oke, coba open. Jadi teman-teman bisa download saja text editor ini. Terus setelah di download teman-teman bisa install extension yang namanya Python. Nah, untuk tutorial lebih lengkapnya, saya tidak akan demokan. Nanti teman-teman bisa lihat saja tutorial di YouTube ada, atau di art, blog-blog biasanya juga ada. Cari aja tutorial instalasi Python dan Visual Studio Code kalau teman-teman mau tes editornya Visual Studio Code yang versinya agak terbaru, maksudnya yang uploadannya atau ya uploadan video atau blognya itu agak terbaru biar lebih relevan dengan yang teman-teman install sekarang. Nggak terlalu susah kok. Oke, di sini ada pertanyaan, kalau pakai Jupyter Notebook gimana, Kak? Boleh, boleh saja. Oke, lanjut. Yang opsi kedua, itu teman-teman bisa pakai yang namanya Google Colab. Nah, Google Colab ini harus terkoneksi dengan internet ya. Maksudnya gimana? Jadi, Google Colab ini dia intinya layanannya dari Google, ya Google Research. Nah, untuk mengaksesnya itu gratis dan harus pakai jaringan internet. Tampilan Google Colab itu seperti ini, ya. Ini URL-nya. Jadi teman-teman ketik saja Google Colab. Nah, nanti muncul, klik saja. Terus teman-teman bisa login, pilih pakai akun teman-teman di sini, ya. Setelah pilih akunnya, teman-teman bisa bikin file baru di sini, notebook baru, atau upload notebook yang atau file Python yang sudah ada di laptop teman-teman. Jadi upload dari lokal, ya. Nah, nanti si filenya itu akan disimpan di mana? Akan disimpan di drive di folder yang namanya Collab Notebooks di sini.
Nah, sebenarnya teman-teman bisa bikin filenya dari sini. Misalkan saya bikin di sini, ini file namanya Google Colab. Ya, bisa coba tunggu. Nah, ekstensinya kalau teman-teman lihat itu filenya .py.nb. Jadi di Python itu ekstensi filenya itu umumnya ada dua, itu ada .py yang ini. Kalau .py itu kodenya satu kayak satu sel seperti ini, misalkan print hello. Jadi cuma satu sel ini dia dijalankan sekali dijalankan script Pythonnya itu dijalankan semua kodenya. Itu kalau yang ekstensinya .py. Kalau ekstensinya .pynb ini, teman-teman bisa pisahkan setiap bagian kodenya menggunakan sel-selnya. Misalkan di sini selnya ada kode sama teks. Teksnya ini ya buat teks saja. Misalkan ini teks, ini buat headingnya. Terus ada juga kode. Kode itu tempat kita untuk menulis si kode program. Ini teks. Nah, ini hasilnya. Jadi teman-teman bisa ketik ini kodenya di sini, terus jalankan pakai ini sel yang ini. Atau kalau di Windows tuh bisa, atau di Linux juga harusnya bisa. Itu Shift Enter atau Control Enter itu otomatis langsung jalankan si selnya, gitu ya. Atau misalkan kalau teman-teman mau dijalankan si semua selnya sekaligus, itu teman-teman bisa klik runtime, terus jalankan semua. Atau misalkan mulai ulang dan jalankan semua. Kalau mulai ulang artinya dia akan reconnect lagi, terus dijalankan dari awal. Dan ini teman-teman bisa ini namanya misalkan latihan .py gitu ya. Nah, setelah ini selesai kodenya, itu dia akan otomatis save. Atau kalau teman-teman masih ragu bisa control save untuk memastikan dia nyimpen filenya atau nyimpen si hasil editannya. Terus kalau teman-teman mau download juga bisa di sini download filenya. Ada ekstensi .py dan .pyn. Ya itu ya. Untuk lebih lengkapnya teman-teman bisa lihat tutorial di sini tentang penggunaan Google Colab bagaimana. Dan di Google Colab juga itu ada apa namanya ya? Sebentar, di runtime. Nah, di sini ada runtime-nya, teman-teman bisa pakai CPU atau GPU. Kalau GPU itu biasanya berguna ketika teman-teman training model machine learning ya, atau yang neural network kita. Oke, lanjut ke bagian berikutnya, ke sintaks di Python. Nah, untuk sintaks Python, itu tadi yang saya sebutkan, kan file Python ekstensinya umumnya ada dua, itu .py sama .pynb. Nah, ini salah satu contohnya untuk menuliskan sintaks Python, itu perintahnya print. Ini adalah fungsi untuk menuliskan atau menampilkan tulisan ke konsol atau ke layar di sini. Nah, di sini isinya adalah sebuah teks atau string. String di Python atau teks di Python itu diapit dengan tanda kutip seperti ini, ya. Terus di Python juga ada yang namanya indentasi. Indentasi ini mengacu pada spasi di awal baris kode. Ini ya. Ini adalah indentasi. Biasanya pakainya tab. Spasi juga bisa tapi umumnya tab. Nah, indentasi dalam Python itu sangat penting untuk menunjukkan blok kode dari suatu program atau suatu kode program. Di sini contohnya, print ini adalah blok dari if, blok kode dari if, gitu ya. Makanya ada indentasi. Kalau teman-teman nggak pakai indentasi seperti ini, itu akan error. Karena di Python itu indentasi sangat penting. Beda kalau di kode program lain. Oke, ini contoh yang lain. Indentasi juga harus sama antar kedalaman antar kodenya. Contohnya di sini ini kedalamannya satu. Nah, ini beda. Ini satu juga cuman indentasinya beda. Nah, teman-teman harus pastikan ini indentasinya sama. Gitu ya. Oke, lanjut variabel di Python.
variabel itu intinya wadah, wadah untuk menyimpan suatu nilai seperti ini. Cara assign suatu nilai ke dalam suatu variabel itu pakai sama dengan. Nanti ada lebih lengkapnya. Terus selanjutnya ada juga komentar. Komentar itu dia pakai tanda pagar seperti ini. Terus komentarnya apa? Komentar itu adalah kode di Python yang tidak akan dieksekusi. Fungsinya biasanya untuk keterangan saja. Oke, ini yang saya tadi sebutkan. Komentar itu dapat digunakan untuk menjelaskan kode di Python. Cuman jangan terlalu banyak komentar karena nanti kodenya, esensi kodenya atau maksud dari kodenya malah akan membingungkan. Terlalu banyak komentar gitu. Gunakan komentar secukupnya saja. Ya, terus komentar dapat digunakan untuk membuat kode lebih mudah dibaca. Ya, kalau teman-teman misalkan bikin kode lama terus lihat lagi, itu nggak terlalu lama untuk memahami kodenya. Terus komentar dapat digunakan untuk mencegah eksekusi kode program tertentu saat menguji kode. Contohnya di sini saya close dulu ini. Saya komentar di sini. Saya bikin komentar tulisan print, ini adalah teks. Nanti dia kodenya akan tidak akan dijalankan. Itu maksudnya. Oke, untuk membuat sebuah komentar, teman-teman diawali dengan tanda pagar seperti ini ya. Tanda pagar seperti ini. Itu untuk komentar satu baris. Ini contohnya juga, ini contohnya juga. Nah, kalau yang multiline itu teman-teman bisa pakai tanda pagar banyak seperti ini atau bisa pakai tanda kutip tiga seperti ini. Ini juga bisa digunakan untuk komentar. Tuh. Bisa kutipnya tunggal atau ganda, bebas. Yang penting jumlahnya tiga. Oke, selanjutnya ada variabel di Python. Apa itu variabel? Variabel itu yang tadi saya sebutkan adalah wadah untuk menyimpan suatu nilai. Contohnya di sini nilainya 5 atau number ya atau nomor. Kalau di Python ini namanya integer tipe datanya. Integer itu bilangan bulat, nggak ada komanya. Terus ini adalah teks. Kalau di Python disebut tipe datanya adalah string, yaitu kumpulan karakter. Terus di sini print ini untuk menampilkan saja si isinya atau value-nya di sini. Print X, print Y nanti dia akan menampilkan isinya 5 dan J. Gitu ya. Oke, ini contoh yang lain. Terus ini juga konstruktor dari tipe datanya. Nanti akan dilihat juga konstruktor-konstruktor lain. Ini contohnya adalah string, integer, dan float. Jadi selain teman-teman bisa masukkan seperti ini, langsung nilainya, itu teman-teman juga bisa secara eksplisit menggunakan konstruktornya. Contohnya di sini saya mau bikin string 3. Bedakan dengan numerik ya. Kalau string itu tampilannya akan string. String itu artinya ya kumpulan karakter ya. Kalau number contohnya di sini. Oke, sama dengan 3. Walaupun kelihatannya sama, ini tipe datanya beda. Yang satu string, yaitu kumpulan karakter. Yang satu adalah bilangan numerik. Yang di sini adalah integer. Nah, kalau teman-teman mau cek tipe datanya, type, fungsi type, nanti akan mengembalikan tipe datanya dari variabel tersebut. Yang pertama adalah string, yang kedua adalah integer. Ya. Oke, jadi hati-hati karena string itu hanya bisa dioperasikan untuk operator string, ya integer untuk yang integer operatornya. Oke, lanjut ke penamaan variabel. Ada tata cara atau aturan untuk menamakan suatu variabel. Yang pertama, nama variabel itu harus diawali dengan huruf. Bisa karakternya kapital atau huruf kecil dan underscore. Jadi bisa karakter huruf atau underscore. Dan nama variabel itu tidak boleh diawali dengan angka. Kalau contohnya di sini 2 myvar itu salah. Karena 2 itu letaknya di awal nama variabelnya. Itu akan error nanti. Terus nama variabel hanya boleh berisi karakter alfanumerik dan garis bawah. Ya.
Contohnya di sini A sampai Z, 0 sampai 9, dan underscore. Ingat angkanya nggak boleh di depan ya. Terus nama variabel bersifat sensitif, artinya huruf kapital, huruf kecil itu dianggap ada variabel yang berbeda. Contohnya X sama dengan 1 dengan X-nya kecil, terus X besar seperti ini, isinya 2. Coba saya print X dan print X. Ini adalah dua variabel yang berbeda. Ini yang satunya hurufnya kecil, yang satu hurufnya besar. Gitu ya. Itu yang dimaksud case sensitif. Dan ada beberapa format penamaan yang sering atau biasa digunakan oleh programmer. Ini teman-teman bisa gunakan salah satunya. Contohnya yang pertama adalah camel case. Ini contohnya my variable name. Jadi setiap katanya tuh awali dengan kapital seperti ini setiap katanya, kecuali kata yang pertama. Itu kalau camel case. Kalau Pascal case itu mirip seperti camel case. Jadi setiap katanya diawali dengan huruf kapital, ya, termasuk kata yang pertama. Kalau yang snake case itu setiap katanya dipisahkan dengan underscore. Nah, kalau di Python biasanya untuk penamaan variabel pakai yang ini. Oke. Oke, lanjut ke multiple variable. Ini maksudnya teman-teman bisa langsung bikin atau assign variabel beberapa variabel sekaligus. Contohnya, misalkan x, y sama dengan 1,2. Ini untuk assign sekaligus beberapa variabel atau memasukkan suatu nilai sekaligus ke dalam beberapa variabel. Gitu. Jadi dipisahkan dengan koma antar variabelnya. Nah, kalau contoh yang di bawah ini, dia isinya sama. Jadi, X, Y, Z isinya sama, orange. Nah, teman-teman juga bisa masukkan dari tipe data sequence. Contohnya di sini ada list, yaitu tipe data sequence itu tipe data yang dapat menampung beberapa item atau nilai sekaligus. Nanti ada jenis-jenisnya. Oke, terus untuk menampilkan variabel, teman-teman tinggal print saja seperti tadi. Contohnya seperti ini. Kalau plus ini artinya digabungkan ya. Jadi string ini ditambah string ini. Oke, lanjut ke bagian tipe data pada Python. Ini tipe data di Python. Yang tadi sudah ada beberapa contohnya, yaitu string, kumpulan karakter. Terus ada yang numerik, yang tadi sudah kita lihat itu integer. Ya. Ada juga jenis lainnya, float. Float itu dia pecahan. Kalau kompleks itu ada bagian pecahannya atau float dan bagian imajinernya. Jadi ada bilangan realnya dan bilangan imajinernya. Itu kompleks. Terus kalau sequence type yaitu tipe data yang dapat menampung beberapa item sekaligus. Itu ada list, tuple, dan range. Terus ada mapping, itu dictionary. Mapping itu jadi ada pasangan key dan value untuk item-itemnya. Kalau set type itu tipe data himpunan sebenarnya. Itu ada set dan frozen set. Terus ada boolean yang menyatakan kebenaran suatu nilai, yaitu true atau false. Dua doang nilainya, true atau false. Terus ada binary, itu ada batch, batch array, dan review. Oke, ini untuk mendapatkan tipe data dari suatu nilai atau variabel. Teman-teman tinggal pakai fungsi type, terus nilainya atau nama variabelnya. Dan nanti dia akan mengembalikan tipe datanya. Contohnya di sini tipe datanya integer. Kelas ini itu artinya dia kelas. Kalau teman-teman sudah pernah dengar namanya object oriented programming, itu ada namanya konsep kelas. Jadi dia masuknya ke kelas dengan namanya adalah integer nama kelasnya. Oke, lanjut ke setting tipe data. Jadi teman-teman bisa langsung memasukkan atau assign suatu nilai ke dalam variabel. Contohnya seperti ini. Ini untuk yang string pakai tanda kutip. Terus ini buat yang integer, ini yang float. Jadi ada pecahannya ini 0,5 ya. Pakai titik ya untuk menyatakan koma. Terus ada kompleks. Kalau kompleks itu ada bagian realnya dan imajinernya. Ini adalah bagian imajinernya. Artinya bilangan realnya 0. Kalau misalkan di sini ada realnya bukan 0, jadi misalkan 1 plus 2J. Terus saya print X dan saya print juga.
type X-nya. Sorry. Nah, ini hasilnya dia kompleks dan ini adalah hasil ketika di print. Oke, lanjut. Ini tipe data sequence, yaitu ada list, tuple, dan range. Terus ada dictionary, ini yang saya tadi sebutkan, pasang si itemnya tuh berupa pasangan key dan value. Ya. Ini key-nya, ini value-nya. Dipisahkan dengan titik dua. Terus ada tipe dataset juga, ada tipe data frozen set, terus ada tipe data boolean, bytes, batch array, dan memory view. Lanjut, ini ada konstruktor-konstruktornya. Jadi selain teman-teman langsung masukkan seperti ini, itu bisa teman-teman ketik atau membuat si suatu nilai yang dengan konstruktornya. Jadi contohnya di sini adalah string, konstruktor string itu str dengan isinya adalah hello world. Nanti dia akan membalikkan teks berupa hello world. Jadi ini buat konstruktornya aja untuk membuat suatu nilainya saja. Namanya juga konstruktor. Nah, ini adalah konstruktor integer, float, kompleks, list, tuple, dan lain-lain. Ini contohnya dictionary. Ya, jadi secara eksplisit. Lanjut ke tipe data numerik pada Python. Tadi tipe data numerik itu ada integer, float, dan kompleks. Kalau integer itu bilangan bulat, float itu ada pecahannya, kompleks itu ada bilangan imajiner dan bilangan real. Nah, kalau teman-teman print type-nya, hasilnya akan seperti ini. Kelas integer, float, dan kompleks. Nah, ini contohnya data integer, bisa positif, bisa negatif. Float juga bisa positif, bisa negatif. Dan teman-teman bisa menggunakan sintaks ilmiah yang E itu untuk menunjukkan pangkat 10. Contohnya di sini 35 kali 10 pangkat 3. Jadi E3. E-nya bisa kecil atau besar. Ini untuk meringkas saja sih sebenarnya. Oke. Terus ada tipe data kompleks. Di sini ada bilangan realnya dan bilangan imajiner. Nah, untuk konversi tipe data, artinya kita dapat mengkonversi dari satu tipe ke tipe data lainnya. Contohnya dari integer ke float, float ke integer. Ya. Cuman ada keterbatasan. Kita nggak bisa konversi dari kompleks ke integer ataupun ke float. Jadi yang kompleks itu nggak bisa dikonversi lagi. Yang lainnya bisa. Contohnya integer ke float, float ke integer, integer ke kompleks, float ke kompleks itu bisa. Cara konversinya itu menggunakan tadi konstruktornya. Contohnya di sini adalah float. Float X artinya kita mau konversi X ini yang tadinya integer jadi float. Terus dia akan mengembalikan suatu nilai. Nilainya udah dikonversi ke float. Nah, teman-teman bisa simpan ke dalam variabel baru. Contohnya di sini A. Terus di sini contoh yang lain. Dari float kita ubah ke integer, pakai konstruktor integer. Oke, terus ini yang kompleks. Jadi yang tadinya integer, kita rubah menggunakan kompleks, konstruktor kompleks di sini. Nantinya dia akan memberikan nilai baru dengan tipe data kompleks. Kalau teman-teman print, ABC-nya akan tadi harusnya satu ya dari X. Y ini dari float ya, terus diubah jadi integer. Jadi tadinya X-nya satu jadi 1,0. Tadi integer jadi float. Yang Y-nya tadi 2,8 jadi integer, itu jadinya 2. Jadi komanya hilang ya. Jadi hati-hati kalau konversi float ke integer, komanya nanti hilang. Terus di sini yang print-nya, jadi tadinya integer ke kompleks, itu akan ada tambahan bagian imajinernya. Gitu. Oke, ini contoh lain untuk membuat random number atau nilai random itu. Pakai package yang namanya random. Cara pakai package-nya itu diimport seperti ini. Import nama package-nya apa atau nama library-nya itu random. Di sini saya print random.range 1,10. Artinya kita mau bikin nilai random yang range-nya dari 1 sampai 10. Nanti dia akan membalikan nilai antara itu. Di sini 1 sampai 9, 10-nya nggak ikut. Artinya eksklusif ya.
Yang angka terakhir ini nggak ikut. Oke, lanjut ke casting tipe data pada Python. Di sini dijelaskan, mungkin ada saatnya Anda ingin menentukan tipe data tertentu pada variabel. Ini bisa dilakukan dengan casting. Nah, di Python itu adalah bahasa pemrograman yang mendukung object oriented programming. Ya. Dan karena itu menggunakan kelas untuk mendefinisikan tipe datanya, termasuk tipe primitifnya. Makanya tadi teman-teman lihat kalau di print kelasnya atau tipe datanya itu ada tulisan kelas seperti ini. Ini artinya dia menggunakan object oriented programming. Oke. Nah, casting di Python itu dilakukan dengan menggunakan fungsi konstruktornya. Nah, tadi itu ada integer, float, string contohnya. Oke. Ini contoh yang pakai integer, integer 1, integer 2,8, integer 3. Kalau teman-teman print, itu hasilnya akan 1, 2, dan 3. Perhatikan nilainya, itu tadinya dia di sini adalah integer. Awalnya emang sudah integer, kalau kita casting pakai integer juga hasilnya akan integer. Nah, di sini dia float awalnya, terus kita casting dengan integer, hasilnya akan jadi integer, komanya hilang. Terus kalau ini itu adalah string. Ingat string itu diapit dengan tanda kutip ya. Terus di casting jadi integer, itu dia akan jadi integer juga 3 seperti ini. Ingat kalau string itu isinya cuma angka saja, nggak boleh ada karakter lain selain angka. Kalau ada karakter lain nanti dia error. Kalau titik boleh, itu artinya untuk menandakan koma. Contohnya float 3,1 seperti ini. Hmm, tapi itu boleh ya. Oke, ini contoh yang float 1, 2,8, terus 3, 4,2. Terus ini contoh yang string. Kalau string artinya ya di casting jadi string atau dikonversi jadi string sih nilainya. Jadi ada tanda kutipnya di sini. Oke, lanjut ke string pada Python. Nah, string dalam Python ini yang tadi saya sebutkan, dia itu diapit dengan tanda kutip tunggal ya, ataupun tanda kutip ganda. Jadi bisa tunggal, bisa ganda. Tetapi kalau teman-teman pakainya tanda kutip tunggal ya sebaiknya konsisten pakai tanda kutip tunggal dan nggak membingungkan. Sini print hello dan sini print hello, perbedaannya cuma tanda kutipnya, itu akan sama saja. Ini untuk multiline itu teman-teman pakai tanda kutipnya 3 ya, seperti ini. Oke, lanjut ke string adalah array. Maksudnya gimana sih string adalah array? Jadi konsep array itu si elemen-elemennya itu bisa dikaitkan dengan indeksnya. Contohnya di sini saya pakai contoh list. Sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini adalah indeks ke 0. Ingat di bahasa pemrograman itu indeksnya mulainya dari 0. Kalau di Python mulainya dari 0. Di sini indeks kedua, indeks ke 1, ini indeks kedua, ini indeks ketiga. Dan ini adalah indeks keempat. 0, 1, 2, 3, 4. Nah, di string itu bisa diterapkan atau diperlakukan sebagai array. Jadi setiap karakter-karakternya teman-teman bisa akses menggunakan indeksnya. Contohnya ini ada variable x, isinya adalah hello. Nah, teman-teman bisa print karakter dengan indeks 0 misalkan. Itu pakai kurung siku seperti ini, terus indeksnya berapa. Contohnya indeks 0. Nah, dia akan menampilkan jadi bisa diakses pakai indeksnya. Oke, ini contoh yang lain A1. Terus bisa menggunakan for loop juga. Jadi untuk iterasi per karakternya. Jadi untuk setiap karakter, contohnya di sini untuk for y atau for char in x, ya print x-nya, print x.
print char, print karakternya. Hasilnya seperti ini. Oke. Terus untuk memeriksa panjang string itu teman-teman bisa pakai fungsi len. Jadi nanti dia akan mengembalikan jumlah karakternya. Spasi juga dihitung ya. Untuk memeriksa suatu string ada di string lain, itu teman-teman bisa pakai kata kunci in. Contohnya di sini untuk mengecek apakah string free ini ada di string variable txt ini. Kalau teman-teman lihat di txt ini ada string free, nanti dia akan mengembalikan true. Ini nilainya boolean ya, true itu boolean. Artinya string tersebut ada. Nah, biasanya itu bisa dipakai di kondisional atau pernyataan if, pernyataan kondisional seperti ini. Jika string free ada di txt, itu dia akan print atau mengeksekusi kode di blok if-nya. Nah, sebaliknya ada juga yang namanya not in. Kalau not in ini, itu kebalikannya. Dia akan memeriksa apakah string, contohnya sini expensive, itu tidak ada di variable text. Karena expensive nggak ada di variable text, dia akan mengembalikan true. Gitu. Oke, lanjut ke slash di string. Nah, teman-teman bisa ambil beberapa karakter menggunakan sintaks slash. Sintaks slash itu umumnya seperti ini. Jadi ada awal, akhir, stepnya. Awalnya mulainya dari mana? Misalkan saya pakai variabel saja biar gampang. Awalnya sama dengan satu, artinya mulai dari indeks ke satu sampai indeks ke berapa? Indeks misalkan sampai indeks ke 3. Terus stepnya berapa? Misalkan saya satu stepnya. Terus coba saya print, nah, nggak usah di print juga bisa. Nah, kalau ini diletakkan di akhir, ya, suatu variabel atau nilai diletakkan di akhir, dia akan otomatis menampilkan ini ya, tanpa harus di print. Ini saya taruh di akhir baris. Di akhir baris di sel tersebut nanti dia akan mengembalikan nilainya. Di sini EL atau string EL, kalau teman-teman lihat indeks ke satunya itu adalah E. Sedangkan indeks akhirnya 3 itu adalah yang L ini. Ya. Nah, kalau di Python yang awalnya ini itu ikut atau inklusif, tapi yang akhirnya itu eksklusif. Artinya nggak ikut. Jadi cuman sampai indeks kedua saja yang diambil. Sampai sini, EL. Ini karena stepnya satu ya. Kalau misalkan saya stepnya dua, itu dia akan ngambil E doang. Karena step itu artinya berapa langkah yang diambil. Jadi dari E, terus tambah 2 langsung ke L. L ini sudah indeks ketiga atau indeks ke akhir. Jadi teman-teman kalau yang terakhir kan tadi nggak diikutkan ya. Coba saya tambahkan jadi 4 akhirnya. Jadi EL seperti ini. Jadi saya rubah saja jadi misalkan di sini jangan dulu. Ini pakai K contohnya ya. Bisa print lagi. Nah, jadi EL. Jadi langsung L loncat dua step gitu. Nah, itu sintaks dasarnya. Tetapi kalau teman-teman tadi cuma satu si stepnya itu bisa langsung ditulis seperti ini. Terus kalau mau slash dari karakter awal itu teman-teman nggak harus dituliskan indeks ke nolnya. Bisa langsung seperti ini titik 25. Kalau slash sampai akhir teman-teman nggak harus menuliskan angka di akhirnya. Jadi langsung 2.2 seperti ini nanti dia akan ambil indeks kedua sampai indeks terakhir. Nah, di Python juga di sini ada keunikan, itu bisa diakses menggunakan indeks negatif. Contohnya, saya print x min 1, dia akan mengambil indeks terakhir, yaitu O. Kalau min 2, dia akan mengembalikan L. Gitu ya. Jadi mulainya dari min 1, min 2, min 3, min 4, dan seterusnya.
Kalau min 5 sampai min 2 seperti ini, artinya dia akses dari indeks ke min 5 sampai indeks sebelum min 2. Ingat yang terakhirnya nggak ikut ya. Sebelum min 2 itu min 3. Jadi sampai L saja. OR lah, seperti ini. Oke, lanjut. Ini ada metode untuk modifikasi string. Metode itu pemanggilannya itu pakai titik terus nama metodenya. Metode itu kayak fungsi intinya. Cuman fungsi punya variabel atau objek tertentu, kelas tertentu. Ya. Jadi di sini pakainya A titik, nama objeknya apa, terus pakai kurung seperti ini. Misalnya A dot upper, dia akan mengembalikan hasil modifikasi string, jadi kapital semua. Kalau yang A dot lower, dia akan mengembalikan string dengan karakternya huruf kecil semua. Terus juga ada A.strip. A.strip ini dia akan menghapus white space. White space itu spasi yang ada di awal dan di akhir di sini. Terus ada replace juga. Kalau untuk replace ini dia perlu yang namanya argumen di sini. Argumen itu yang kita masukkan di metodenya. Ini yang argumen pertama itu adalah karakter atau string yang mau kita ganti. Terus koma eh, ada koma terus argumen yang kedua itu adalah string atau karakter yang mau kita ganti. Jadi bisa karakter atau beberapa karakter, bisa satu atau dua. Dan setiap argumennya dipisahkan dengan koma ya. Jadi argumen pertama tadi adalah string yang mau kita ganti, argumen kedua adalah string penggantinya. Nah, di sini H diganti dengan C, jadinya Cloud. Terus untuk split, split itu artinya memisahkan beberapa si stringnya menjadi beberapa string dengan delimiter tertentu. Jadi kalau delimiternya koma, delimiter tuh yang ini nih. Ya, jadi delimiternya kita koma, itu dia akan menampilkannya hello world. Hello, koma world. Ini adalah tipe data list. Jadi di split. Kalau misalkan saya pakai spasi ya, dia akan jadi hello, koma, world. Karena spasinya itu setelah koma di sini. Itu gunanya split. Untuk memisahkan masing-masing string gunakan delimiter tertentu. Nanti dia akan membalikan sebuah list. Terus untuk penggabungan string itu teman-teman bisa langsung pakai plus saja, nanti dia akan menggabungkan. Cuman kalau langsung mentah-mentah ditambahkan plus, dia nggak ada spasinya. Teman-teman bisa tambahkan manual spasinya. Seperti ini, A plus spasi plus B. Nah, hati-hati kalau teman-teman mau menggabungkan antara tipe data string dengan tipe data lainnya. Contohnya di sini integer, itu nggak bisa langsung pakai plus. Nanti kalau langsung pakai plus, itu dia akan error. Nah, error seperti ini. Can only concatenate str not integer. Artinya kita nggak bisa menggabungkan antara integer dengan string. Nah, alternatifnya teman-teman bisa pakai template. Contohnya di sini pakai kurung seperti ini, terus dot format, pakai fungsi format atau metode format seperti ini. Jadi ini adalah template yang mau kita isi dengan nilainya. Hasilnya seperti ini. Jadi pakai metode format. Atau bisa pakai contoh yang lain. Ini contohnya teks 2. Print teks 2. Nah, itu pakai formatting juga. Cuman nanti pakai depannya F. Seperti ini. Terus di sini adalah H. Itu juga bisa. Ini sama saja keduanya. Udah teman-teman bisa pilih salah satu. Gitu ya. Nah, kalau lebih dari satu ya tinggal teman-teman tambahkan kurung awalnya. Terus contohnya di sini H, 1. Nah, seperti ini. Gitu ya. Oke, lanjut ke bagian escape karakter. Apa itu escape karakter? Escape karakter itu adalah karakter spesial di Python. Jadi kalau kita mau menuliskan karakter tersebut,
itu harus kita bebaskan, dia nggak spesial lagi. Itu maksudnya. Contohnya, ada karakter tanda kutip seperti ini. Nah, tanda kutip kan untuk menandakan itu dia string. Misalkan hello, world, seperti ini. Nah, kalau teman-teman mau menambahkan tanda kutip, itu gimana? Di dalam stringnya, tanda kutip ganda misalkan. Kalau tanda kutip tunggal mah bisa-bisa saja, seperti ini. Kalau tanda kutip ganda gimana? Karena di sini kan diapit tanda kutip ganda. Nah, kalau teman-teman tambahkan tanda kutip ganda, misalkan di sini, itu dia akan error. Nah, caranya itu di escape pakai black slash seperti ini. Nanti dia akan dibebaskan si karakter escape karakter ini, karakter spesial gitu ya. Nah, di Python ada beberapa escape karakter itu contohnya tadi tanda kutip tunggal atau ganda. Karena di string kan bisa tanda kutipnya tunggal atau ganda ya, seperti ini. Nah, kalau teman-teman pakai tanda kutip tunggal itu pakai menyisipkan tanda kutip ganda itu aman-aman aja gitu ya. Dia ada tanda kutip tunggal atau ganda, terus garis miring terbalik, ada garis return buat enter, terus ada tab, sorry, garis return buat enter. Ini sorry, ini enter, enter tuh buat enter. Contohnya seperti ini, dia enter. Terus ada juga garis return, terus ada juga tab, ada backspace, ada from feed dan lain-lain. Nah, yang biasanya dipakai tuh yang ini sampai backspace jarang sih, sampai tab sini. Oke, lanjut ke string method. Ini teman-teman bisa klik terus opening in new tab. Nanti dia akan redirect ke website namanya Weather School. Nanti teman-teman bisa coba metode-metodenya di sini. Ini metodenya ada banyak, jadi harus dicoba. Kalau saya jelaskan nanti habis waktunya. Oke, lanjut ke tipe data boolean. Tipe data boolean tadi adalah tipe data yang mewakili benar atau salah. Contohnya di sini 10 lebih dari 9. Harusnya true kan atau benar. 10 sama dengan 9. Itu harusnya salah, karena 10 tuh harusnya nggak sama dengan 9. Ini operasi perbandingan ya. Ini lebih dari, ini sama dengan, ini kurang dari. 10 kurang dari 9, itu harusnya juga salah. Karena harusnya 10 lebih dari 9. Maka di sini ada true, false, false. Jadi di boolean itu nilainya cuma true sama false. Tipe data boolean. Nah, biasanya itu dipakai untuk atau sebagai kondisi percabangannya. Di sini if kondisinya apa? Terus kalau kondisinya benar, maka kode program ini akan dijalankan. Kalau enggak, sebaliknya yang else ini yang akan dijalankan. Oke. Nah, setiap nilai di Python itu punya evaluasi nilai booleannya. Evaluasi variabel atau nilai booleannya. Evaluasi booleannya intinya. Contohnya, siap print boolean 1. Ini akan mengembalikan true. Boolean 2. Dia juga akan true. Kalau boolean 0 gimana? Ya false. Jadi setiap nilai di Python itu sebenarnya ada evaluasi boolean ya. Nah, yang mengembalikan false itu cuma beberapa nilai saja. Contohnya di sini adalah boolean false, maka evaluasinya juga false. Boolean non, non itu nggak ada isinya. Jadi kalau suatu variabel, misalkan x diisi dengan non, artinya x-nya itu nggak ada isinya atau kosong gitu. Terus boolean nol, nol itu bisa float atau integer, ya itu evaluasinya juga false. Terus string kosong, set kosong, list kosong, dictionary atau set kosong. Ini tuple, sorry, ini tuple kosong. Ini set atau dictionary kosong. Ini yang kosong-kosong isinya itu dia akan mengembalikan evaluasi booleannya false. Gitu ya. Kalau yang di atas ini contohnya ada string, terus integer dan list yang ada isinya, itu dia akan mengembalikan true. Lanjut ke operator pada Python. Operator di Python
Itu tadi ada operator aritmatika, itu plus, minus, kali, bagi, modulo. Modulo itu dia sisa bagi. Misalkan 5 modulo 3 itu 5 dibagi 3 sisanya berapa? Sisanya 2. 6 dibagi 3 sisanya berapa? Sisanya 0. Karena habis kan 6 dibagi 3. 7 dibagi 3 sisanya berapa? 1. Karena 7 dibagi 3 itu sampai 6 saja. Sisanya 1. Terus operator penugasan. Operator penugasan itu operator assignment ya. Jadi untuk memasukkan suatu nilai ke dalam suatu variabel. Contohnya di sini ada sama dengan, plus sama dengan, minus sama dengan. Ini contoh pemakaiannya. Dan ini sebenarnya kalau yang plus sama dengan, kurang dari sama dengan sampai bawah, itu dia ringkasan dari yang atau shortcut dari yang di kanan ini. Jadi bisa ditulis seperti ini atau seperti ini untuk shortcutnya. Lanjut ke operator perbandingan. Operator perbandingan itu adalah operator yang digunakan untuk membandingkan dua nilai. Yang tadi saya jelaskan itu ada sama dengan, tidak sama dengan, lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ini contoh pemakaian. Terus juga ada operator logika. Ini untuk operator yang true atau false. Itu operator boolean. Di sini kan dia mengembalikan boolean, ini juga mengembalikan boolean. Oke. Nah, teman-teman bisa searching tabel apa ya, logika atau apa saya lupa. Ini contohnya. Di sini ini benar, benar atau true and true dia akan memberikan benar. Ini tandanya and, ini atau, ini itu implikasi. Yang dipakai di sini itu mana tadi ya? Ini. Yang pertama ada and itu yang ini. Jadi true and true hasilnya true, true and false hasilnya false. S sama B itu dia salah, sama benar ya. Jadi kalau true berarti benar, false itu salah. Ini false and true, ya hasilnya false, false and false, hasilnya false. Tuh. Jadi dia akan true ketika keduanya true. Itu untuk N. Kalau yang disjungsi itu kan atau itu salah satunya benar, dia akan mengembalikan true. Contohnya di sini true and true, jadi akan B-nya true. Kalau yang true and false, dia akan true, false and true, dia akan memberikan true juga. Ini yang terakhir, false and false, false or false, sorry, bukan and ya. False or false itu akan mengembalikan false. Itu buat yang or. Ini. Terus kalau not itu dia negasi atau kebalikannya. Not true ya jadinya false, not false jadinya true. Gitu. Oke, lanjut ke operator identitas. Operator identitas ini digunakan untuk membandingkan objek. Yang dimaksud membandingkan objek di sini itu adalah objek yang sama. Contohnya X adalah Y, atau X is Y. Artinya dia apakah X ini itu adalah objek yang sama dengan Y. Terus ada is not, itu kebalikannya, dia akan membalikkan true jika kedua variabel bukan merupakan objek yang sama. Ada operator kongkataan juga, ini yang tadi sempat kita pakai, yaitu in. Ini biasanya digunakan untuk data sequence ya. Jadi dia untuk memeriksa apakah suatu item ada di sequence tersebut. Di sini ada in, dia akan memberikan true jika sequence dengan nilai yang ditentukan ada di objek. Contohnya tadi yang string, kalau misalkan list, misalkan bentuknya seperti ini, 1, 2, 3, 4, 5. Saya mau cek 1 in, ini. Dia akan memberikan true. Karena 1 ada di sequence ini. Kalau misalkan saya 0, dia akan memberikan false. Karena false ini nggak ada, 0 ini nggak ada di list. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Kalau not ini sebaliknya mengembalikan true jika sequence dengan nilai yang ditentukan tidak ada di dalam objek. Lanjut ke operator bitwise. Ini untuk operator bit ya. Jadi di Python kan suatu nilai disimbolkan dengan bit sebenarnya. Nah, kalau integer contohnya bitwise converter bisa.
Ini bitwise kalkulator contohnya. Misal tuh hmm, ini integer tuh apa ya, bit binary desimal nih. Contohnya misalkan saya isinya satu, saya convert binary-nya satu. Dua, saya convert binary-nya satu nol. Tiga, saya convert binary-nya satu satu. Empat, saya convert binary-nya satu nol nol. Dan seterusnya. Nah, ini adalah representasi binary dari desimal ini. Terus kalau n ini hmm, oke, contohnya di sini misalkan 100 dengan 100. Saya coba calculate hasilnya 100 juga. Terus kalau misalkan 011 saya calculate hasilnya 0. Kenapa? Karena n ini dia akan membandingkan antar bitnya 0 n 0, 0 n 1, 1 n 0. Kalau n itu kan tadi dia akan memberikan satu atau true ketika kedua-duanya true. Karena kalau salah satunya true berarti dia kalau, kalau salah satunya saja false berarti dia akan memberikan false. Sama saja di bit atau di binary dia akan memberikan false ke- dia akan memberikan nol jika salah satunya nol. Anggap saja nol ini false, satu itu true. Gitu. Ini buat n. Kalau or ya tadi ini pakai pipe. Terus ada XOR, ya setel setiap bit menjadi satu jika hanya satu dari dua bit yang bernilai satu. Jadi salah satunya saja satu. Contoh di sini XOR menjadi 110. Terus ada not itu kebalikannya. Zero fill left shift itu dia akan menggeser ke kiri. Atau sebenarnya dia dikali dengan dua. Contohnya misalkan 3 digeser ke kiri jadi 2. Biasanya 12. Itu sama aja 3 dikali 2 pangkat 2. Kalau digeser 3, artinya 3 dikali 2 pangkat 3. Itu sama aja perbandingan. Terus ada sine shift. Ini dia akan menggeser ke kanan dengan mendorong salinan bit paling kiri. Paling kiri ke kanan sehingga bit paling kanan dibuang atau ditrangket. Ini analoginya seperti dibagi dengan 2 pangkat n. Contohnya misalkan 5 digeser ke kanan 1. Artinya dibagi dengan 2 pangkat 1. Hasilnya 2. Ini dibulatkan ke bawah ya, atau per division. Yang biasanya operator-operator ini itu digunakan untuk masalah optimasi ya, karena lebih cepat menggunakan operator-operator bit ini. Oke, lanjut ke tipe data sequence. Tipe data sequence di Python itu contohnya ada list. List ini setiap elemennya atau itemnya dipisahkan dengan koma, dengan eh, nilainya itu diapit pakai kurung siku seperti ini. Ya, kurung siku terus itemnya dipisahkan dengan koma. Ciri-ciri atau sifat-sifat atau properti dari si list. Yang pertama dia terurut, terurut sesuai yang kita tuliskan. Kalau misalkan saya tuliskannya 2 3 1 2, saya print X ya, itu ya hasilnya tetap 21 2 3 1 2. Jadi sesuai yang kita tuliskan di awal. Itu maksudnya terurut di sini. Terus dapat diubah, itu kita bisa modifikasi itemnya. Bisa kita hapus, bisa kita tambah, bisa kita replace juga atau ganti. Terus memungkinkan nilai duplikat, jadi ada dua nilai yang sama, itu boleh. Terus panjang list, itu teman-teman bisa pakai fungsi LAN untuk memeriksa jumlah itemnya. Contohnya di sini LAN, this list dia akan mengembalikan jumlah itemnya ada berapa. Contohnya 3 di sini, karena itemnya ada 3. Terus tipe data item list itu bisa sama semua, integer, string, boolean, atau bisa campuran seperti ini. Ini tipe data itemnya ya. Tipe data itemnya tuh ya ini. Ini string, ini integer, ini boolean, ini integer, ini juga string. Jadi bisa campuran. Ini tipe data listnya. Kalau teman-teman
klik ketik type, terus masukkan variable listnya. Nanti dia akan memberikan class list. Terus ini konstruktor untuk membuat list. Jadi selain pakai seperti ini langsung, bisa pakai konstruktornya juga untuk membuat sebuah list. Untuk akses item listnya, itu pakai indeksnya. Jadi mulainya dari 0 ya, 0, 1, 2. Kalau indeks ke 1, dia akan mengembalikan banana. Terus ada juga indeks negatif, mulainya dari akhir. Jadi contohnya di list min 1, dia kembalikan cherry karena cherry adalah elemen terakhir. Ada juga index range, ini seperti slash pada string prinsipnya. Di sini contohnya dia mengambil karakter kedua sampai karakter item kedua sampai item sebelum kelima. Indeks kedua itu ini 2, 3, 4 sampai kiwi saja. Terus di sini dia ambil sampai indeks keempat dari awal 0, 1, 2, 3 sampai orange harusnya. Kiwinya nggak ikut karena sebelum 4 ya. 0, 1, 2, 3. Ini outputnya salah ya, sorry. Harusnya apple, banana, cherry, orange. Ini kalau teman-teman coba outputnya ini. Terus ini mengambil 2 sampai akhir. Indeks kedua sampai indeks terakhir. Gitu. Nah, ini juga range indeks negatif dari min 4 sampai min 1. Min 1, min 2, min 3, min 4 sampai min 1. Min 4, min 3, min 2. Min 1-nya eksklusif yang nggak ikut. Terus untuk memeriksa apakah item ada di list, itu bisa pakai in. Contohnya apakah item apple ada di this list. Kalau iya, print yes apple is in the fruits list. Gitu. Ini karena apple ada di this list, makanya dia nggak print tulisan ini. Untuk mengubah item list, itu teman-teman akses pakai indeksnya seperti ini terus diisi dengan nilai yang baru. Contohnya di sini banana diganti dengan blackcurrant. Atau misalkan teman-teman mau merubah beberapa item sekaligus. Di sini banana dan cherry. Ini aksesnya 1 sampai 3. Artinya kita mau ubah banana dan cherry diisi dengan blackcurrant dan watermelon. Sebenarnya seperti ini. Contoh yang lain, ini ya ubah 1 sampai 2, artinya cuma banana saja yang mau kita ubah, diisi dengan blackcurrant dan watermelon. Hasilnya seperti ini. Contoh yang lain, ini 1 sampai 3, 1 sampai 3 itu banana dan cherry, ini yang akan diubah, diisi dengan hanya watermelon, hanya satu item. Hasilnya akan seperti ini, apple dan watermelon. Nah, untuk menambahkan item list, teman-teman bisa pakai metode append. Jadi, bikin dulu objek listnya, terus panggil metode append-nya dari objek atau variable listnya. Jadi, thisList.append orange. Nanti dia akan menambahkan orange di indeks terakhir. Ada juga insert item. Insert item ini bisa disisipkan ya di indeks tertentu. Contohnya di sini thisList.insert disisipkan di indeks kedua dengan itemnya watermelon. Ini 0, 1, 2. Ini watermelon. Ada juga extend. Kalau extend ini untuk menambahkan antar list atau antar sequence. Di sini contohnya apple, banana, cherry. Ini listnya ditambahkan dengan list mango, pineapple, dan papaya. Itu kalau teman-teman print hasilnya seperti ini. Nah, extend ini juga bisa dipakai untuk yang tuple, si argumennya. Argumennya bisa berupa tuple. Di sini contohnya this tuple, yaitu isinya kiwi dan orange. Nanti dia akan ngeprint seperti ini. Kiwi dan orange-nya sudah ditambahkan. Untuk menghapus item list, teman-teman bisa pakai metode yang namanya remove. Terus nama itemnya apa? Atau bisa juga pakai pop. Kalau pop tuh pakai indeksnya. Kalau pop 1, itu indeks banana yang dihapus. Kalau pop saja, nggak ada argumennya, itu teman-teman akan menghapus indeks terakhir, yaitu cherry. Ya, indeks terakhir atau item terakhir. Terus ada juga pakai kata kunci delete. Seperti ini delete is list 0, dia akan menghapus indeks ke 0. Nah, delete juga bisa dipakai untuk menghapus objek listnya secara keseluruhan. Ya, objek listnya hilang. Jadi ketika teman-teman akses,
listnya di kode berikutnya itu dia akan error. Contohnya di sini saya print this list, terus saya print lagi this listnya. Ini saya coba hapus yang index ke 0, terus saya coba hapus objek listnya. Kalau ini kan itemnya saya hapus. Kalau yang bawah ini listnya yang saya hapus. Terus coba saya print this list. Harusnya seperti ini. Nah, ya, yang pertama apple banana cherry berhasil. Terus ini yang itemnya dihapus, item kernel dihapus, dan yang selanjutnya yang objeknya dihapus. Setelah objeknya dihapus, itu si variable listnya nggak bisa diakses lagi. Kalau mau teman-teman akses lagi ya harus dibikin objek list baru. Gitu. Terus ada clear list. Kalau clear ini artinya mengosongkan, bukan menghapus objek listnya, tapi mengosongkan isinya. Jadi isinya jadi kosong seperti ini. Itu pakai metode clear. Ini loop list ini untuk loop listnya. Jadi untuk setiap item yang ada di this list kita loop apple, banana, dan cherry. Terus ini contoh pakai indeksnya for i in range. Kalau teman-teman pakai range 1 sampai 10 yang akan membalikannya seperti ini. Terus kalau teman-teman print, hasilnya juga sama. Cuman kalau pakai for loop, jadi sana for i in range 1 sampai 10, ini biasanya buat iterasi ya, print i-nya. Untuk setiap i yang ada di range 1 sampai 10, kita akan ngeprint i-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10-nya nggak ikut ya, dia eksklusif. Itu fungsinya range. Nah, teman-teman bisa pakai range, terus masukkan si panjang listnya. Oke, di sini karena panjang listnya 3, kalau teman-teman misalkan di sini hanya satu angka saja, hasilnya seperti ini, 0, 1, 2. Artinya mulainya dari 0. Itu buat range. Dari 0, 1, 2. Ini apple, banana, dan cherry. Jadi akses menggunakan indeksnya. Oke, ini menggunakan while loop. Intinya sama, prinsipnya dia menggunakan indeksnya. Nanti ada penjelasan tentang while loop sendiri. Terus ini perulangan menggunakan list comprehension. List comprehension itu masa biasanya seperti ini. Pakai X, contohnya yang my list sama yang I contohnya for I in range 0, di range 10 misalkan. Print my list. Nah, hasilnya seperti ini. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini listnya. Jadi untuk setiap I yang ada di range 10, kita tambahkan I ke list ini. Itu yang namanya list comprehension. Nah, teman-teman bisa pakai ini untuk ngeprint sih sebenarnya. Seperti ini. Print X for X in this list. Itu bisa dipakai. Oke, lanjut ke list comprehension. Jadi list comprehension yang tadi saya sebutkan itu menyediakan indeks yang bukan indeks sintaks yang lebih pendek saat kita ingin membuat list baru berdasarkan nilai dari list atau sequence yang sudah ada. Oke, contohnya saya punya karakter string ya, sekarang stringnya hello world seperti ini. Terus saya pakai list comprehension dan untuk setiap karakter yang ada di sorry, ini karakter yang mau kita tambahkan itu namanya char, terus for char yang ada di string hello, terus coba saya print x-nya, misalnya seperti ini. Ini setiap karakternya saya tambahkan. Atau misalkan kalau saya punya list, misal komen, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, hasilnya 1, 2, 3, 4, 5.
Gitu. Atau misalkan saya punya tapel 1, 2, 3, 4, 5 juga. Hasilnya juga sama. Seperti ini. Oke, ini sintaksnya. Ini ekspresi yang mau ditambahkan. Terus untuk item, jadi untuk setiap item yang ada di objek iterable-nya, yaitu berupa sequence, bisa berupa sequence. Terus ini adalah yang lebih lengkapnya. Teman-teman, ini opsional, bisa ditambahkan atau enggak. Ini kondisinya. Contohnya, di sini si variable X ini, si variable fruits ini, itu isinya adalah apple, banana, cherry, kiwi, mango. Sampai. So, copy saja dah. Eh, Terus, saya bikin new list. Untuk X yang ada di fruits, tetapi yang X-nya nggak sama dengan apple, kita tambahkan ke list tersebut. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi selain apple akan ditambahkan. Oke, ini contoh yang lain, X for X in range 10, ini juga bisa, atau pakai kondisi seperti ini. Ini dia akan memberikan tadi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau kurang dari 5 berarti 0, 1, 2, 3, 4 saja. Nah, teman-teman juga bisa pakai ekspresi upper misalkan, atau lower misalkan. Atau di sini contohnya pakai satu juga bisa, nanti isinya satu, 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 satu. Atau misalkan X dot upper juga bisa. Itu maksudnya ya. Terus untuk menggabungkan, mengurutkan list, teman-teman bisa pakai metode sort. Jadi dia akan mengubah list aslinya, ya. Misalnya seperti ini. Ada juga yang namanya sorted. Kalau sorted itu dia tidak akan mengubah list aslinya. Dia akan mengembalikan list baru. Misalkan new list, sorted which. Tapi which sudah terurut ya. Sekarang bikin list baru aja. 2, 1, 2, 3, 4. New list. Nah, saya seperti ini. 1, 2, 2, 3, 4. Kalau sorted itu dia tidak akan mengubah list aslinya. Tapi kalau sort yang ini dia akan mengubah list aslinya. Kalau buat sort descending itu teman-teman tinggal tambahkan parameter reverse sama dengan true saja. Oke, terus ini juga bisa membuat fungsi pengurutannya disesuaikan. Contohnya di sini adalah fungsinya diurutkan berdasarkan nilai yang terdekat dengan 50. Dipakai absolut atau mutlak dari n dikurangi 50. Ini fungsi mutlak ya yang sudah ada di Python. N kurangi 50. Nanti kalau teman-teman short, tambahkan parameter key diisi dengan argumennya max atau nama fungsinya. Nanti dia akan mengurutkan berdasarkan ini fungsinya terdekat dengan fungsinya. Karena n kurang 50, 100 kurangi 50 itu 50. 50 kurangi 50, 0. 65 kurangi 50, 15. 82 kurangi 50, 32. 23 kurangi 50. Dia mutlaknya berarti berapa? 27 ya. Jadi yang paling mendekati 50 ya tadi ini 50. Karena kalau kita kurangi 50 hasilnya 0. Terus 65, 23, 82, dan 100. Dan pengurutan di sini bersifat case intensif ya, atau case sensitif, sehingga huruf kapital diurutkan sebelum huruf kecil terlebih dahulu. Oke, ini contohnya. Jadi huruf kapital dulu yang diurutkan, baru huruf kecil. Jadi banana, sorry. Jadi kiwi dulu, orange, terus baru yang karakter kecilnya, banana dan cherry. Ini kan K sama O-nya kapital. Nah, untuk menghindari ini, teman-teman bisa pakai yang tadi. I sama dengan STR lower atau STR upper. Nanti dia akan mengabaikan yang sensitifnya. Seperti ini. Terus untuk membalikan urutan dari listnya, itu teman-teman bisa pakai metode reverse. Untuk menyalin list, teman-teman bisa pakai metode copy. Ini listnya di copy. Kenapa nggak langsung di-assign aja ke variabel baru?
Misalkan saya 1, 2, 3, 4, 5. Terus variabel Y-nya sama dengan X. Kalau kita print, hasilnya kan sama saja. Hasilnya kan sama saja. Cuman, kalau teman-teman ubah, misalkan X-nya X0 ya. X0 saya ubah jadi 10. Saya print lagi si X-nya. Kita lihat. Yang variabel X juga elemennya keubah, variabel Y juga keubah. Kan kita niatnya yang dirubah cuma variabel X-nya. Kenapa Y-nya berubah? Ya karena si variabel X ini, si variabel Y ini itu dia referensi objeknya itu di alamat memori yang sama. Jadi ketika salah satu diubah, X atau Y-nya, itu akan berdampak ke dua variabel tersebut. Jadi kedua-duanya akan dirubah. Nah, untuk menghindari ini biasanya kita pakai metode copy seperti ini. Itu. Jadi hanya salah satu yang kita rubah saja. Oke, lanjut. Untuk menggabungkan dua list, teman-teman bisa pakai plus, bisa pakai append, bentar ini satu-satu. Setiap elemennya kita tambahkan satu-satu. Atau bisa pakai metode extend. Seperti ini. Ada metode-metode lain, nanti teman-teman bisa coba lihat. Oke, untuk tutorial kali ini kita sampai list saja. Sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Oh ya, di Google Classroom tuh harusnya sudah ada namanya tugas besar satu ya. Nah, Classroom. Nah, ini ada tugas besar satu. Ini teman-teman bisa kerjakan. Upload saja ke Google Colab. Kalau teman-teman nggak mau ngerjakan di lokal, bisa diupload ke Google Colab ya. Jadi, misalnya upload notebook, nanti kerjakan di Google Colab. Nah, setelah dikerjakan, teman-teman bisa upload filenya ke sini. Oke, sebelum saya tutup, apakah dari teman-teman ada pertanyaan? Hmm, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya pertemuannya sampai di sini. Terima kasih teman-teman, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.